Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat beraktivitas. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba dan berusaha untuk mempresentasikan tentang prinsip-prinsip dasar dan prosedur pengembangan kurikulum pendidikan. Jadi tentang kurikulum itu ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang teguh ya. Kurikulum memang adalah komponen fundamental dalam sistem pendidikan yang menentukan arah, metode, dan tujuan pembelajaran. Sebagai kerangka kerja, kurikulum menetapkan apa yang harus dipelajari oleh peserta didik, bagaimana proses pembelajaran dilakukan, dan bagaimana evaluasi terhadap hasil belajar diterapkan dalam konteks pendidikan Indonesia. Kurikulum telah mengalami beberapa kali perubahan, seringkali bersamaan dan dengan perubahan rejim atau pemerintahan. Wow, rejim. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, apakah perubahan kurikulum didorong oleh kebutuhan nyata dalam dunia pendidikan atau lebih dipengaruhi oleh dinamika politik dan kepentingan kekuasaan. Waduh, kekuasaan. Banyak ya kurikulum sudah berganti-ganti, apalagi sekarang materi pendidikan ganti lagi. Apakah kurikulum Indonesia akan berubah lagi? Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum diantaranya adalah prinsip relevansi, ada prinsip kontinuitas, ada prinsip fleksibilitas, prinsip efisiensi, prinsip keseimbangan, prinsip keterpaduan, prinsip akuntabilitas. Adapun prinsip khusus kurikulum. Yang pertama, prinsip penentuan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu mencakup bersifat yang umum dan juga khusus. Dalam perumusan tujuan pendidikan didasarkan pada sumber-sumber seperti ketentuan dan kebijakan pemerintah, survei mengenai persepsi masyarakat tentang kebutuhan mereka, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, survei tentang kualitas sumber daya manusia, serta pengalaman negara lain dalam menghadapi masalah yang sama. Kemudian ada prinsip pemilihan isi pendidikan dan kurikulum, lalu prinsip pemilihan proses belajar mengajar, prinsip pemilihan media dan alat pengajaran, dan yang terakhir adalah prinsip berkenaan dengan penilaian. Itu tentang materi prinsip khusus kurikulum. Lalu ada juga prinsip pengembangan kurikulum yang lain. Yang pertama, berpusat pada peserta didik, yaitu pembelajaran harus memenuhi keragaman potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Yang kedua, kontekstual, menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri, dan menunjukkan karakteristik atau kekhususan peserta didik kebutuhan khusus. Esensial, yaitu memuat semua unsur informasi penting, lugas, ringkas, dan mudah dipahami. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Adapun prosedur pengembangan kurikulum, yang pertama identifikasi kebutuhan, yang kedua analisis dan pengukuran kebutuhan, yang ketiga penyusunan desain kurikulum, yang keempat validasi kurikulum, implementasi kurikulum, dan yang kelima evaluasi. Dari penjelasan yang tadi, ada tahapan pengembangan kurikulum ditinjau dari tingkatannya. Yang pertama, pengembangan kurikulum tingkat nasional, kemudian pengembangan kurikulum tingkat institusi, lalu pengembangan kurikulum tingkat mata pelajaran, dan pengembangan kurikulum tingkat pembelajaran di kelas. Nah, prosedur pengembangan kurikulum jika ditinjau dari segi manajemen kurikulum terdiri dari pengawasan kurikulum, pengorganisasian kurikulum, penyusunan staf, serta perencanaan kurikulum yang dipaparkan seperti berikut. Yang pertama, perencanaan kurikulum ekonomis, hierarki, komprehensif. Yang kedua, tujuan yang jelas, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, penilaian terhadap kebutuhan belajar, menetapkan tujuan dari kurikulum yang hendak disusun, memilih strategi pendidikan secara tepat, mengimplementasikan kurikulum baru, evaluasi terhadap kurikulum yang telah diterapkan. 2. Pengorganisasian kurikulum, organisasi perencanaan kurikulum, organisasi pelaksanaan kurikulum tingkat regional, organisasi evaluasi kurikulum. Kemudian penyusunan staf, rekrutmen, seleksi, hearing, penempatan, manajemen staf. 5.
Kontrol kurikulum, merumuskan tujuan pembelajaran, merumuskan analisis pengalaman belajar, mengorganisasi pengalaman belajar, mengevaluasi kurikulum. Kesimpulannya dari materi yang telah saya jelaskan tadi, pengembangan kurikulum adalah proses yang kompleks dan memerlukan dasar prinsip-prinsip yang kuat untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip seperti relevansi, kontinuitas, fleksibilitas, efisiensi, keseimbangan, keterpaduan, dan akuntabilitas sangat penting dalam memastikan bahwa kurikulum mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan teknologi, serta tuntutan masyarakat dan dunia kerja. Selain itu, prosedur pengembangan kurikulum harus dilakukan secara sistematis, mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi kurikulum untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dalam sistem pendidikan. Pada akhirnya, pengembangan kurikulum tidak hanya bertujuan untuk merespon perubahan kebijakan, tetapi juga harus fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan relevansi dengan kebutuhan nyata di lapangan. Demikian presentasi yang saya laksanakan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.